Secara umum, Oke. ini kan ada yang kita lihat di media sosial dan pemberitaan media bahwasannya calon yang sudah oke itu adalah Yuyun dan Edwin Pratama Putra. Oke. Kemudian Ahmad Yuzar dan Miss Harti yang disebut-sebut sudah oke nih mereka berpasang, sudah mengantongin semacam rekomendasi ataupun surat dukungan dari partai, entah benar ini atau tidak atau seperti apa, makanya kedua belum tahu pasti nih. Nah, kemudian ada muncul lagi Datuk Yusri dengan Bu Mimi. Mimi. Kemudian Repol akan menggandeng Ardo. Ya. Ya, Repol itu kan kita tahu masa lalunya itu di politik, konteks politik, berbenturan dengan bapaknya Ardo gitu ya. Nah, itu kita tahu semua. Kemudian ada lagi yang santer juga tidak kalah heboh, Pak Kamsol, Dr. Haji Kamsol MM, berpasangan dengan Bustami Haye yang dulu disebut-sebut Bustami bergandeng dengan seorang Nazir El Sumedi dari Demokrat, kuda hitam katanya. Nah, ini memang gimana Bang Asnin melihat? Kita lihat analisis dia seorang sutradara politiknya, teman-teman. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SS, siang hari ini untuk pertama kali saya menghadirkan seorang tokoh muda Kabupaten Kampar yang sudah tidak asing bagi kita semua. Ialah Bung Asnin yang kita kenal. Apa kabar, Bung? alhamdulillah sehat Pak Ipul. Sehat ya? Terima kasih atas undangan. Ya, saya sengaja ngundang ini setelah melihat beberapa referensi dari kawan-kawan memerlukan sebuah pandangan politik lah, karena kan sekarang ini tahun politik nih Mas Nin. Ya. Pandangan politik, nah, kita juga pengen tahu pembelajaran politik apa yang akan kita suguhkan kepada publik Kampar, baik itu kepada masyarakat luas dan juga kepada generasi muda yang akan menikmati masa depan hasil pesta politik itu, Pak. Secara umum sehat ya? Sehat alhamdulillah. Negeri kita atas sehat. berkat doa dari Pak Saiful. Negeri kita ya baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, tapi kan kategori sehat itu kan ada indikatornya. Berarti sehatnya masih dalam tanda petik ya? Ya, Oke. baik. Ya, Bung Asnin ini kita kenal teman-teman adalah seorang yang biasa berorganisasi. Dia pengamat politik dan bahkan dia ini adalah sutradara politik. Nah, di balik layar dia ini. Oke, aktif di Bapera kabarnya Bang ya? Ya, Bapera Ya. apa? Barisan Pemuda Nusantara. Barisan Pemuda. Apa kegiatan? Itu lebih kepada kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersifat aktivitas kreativitas pemuda. Artinya menjadi wadah penyaluran daripada kreasi tersebut, sehingga bisa mencerminkan bahwa pemuda itu dinamis. Yeah. Pemuda itu adalah pemilik masa depan. Sehingga hal-hal yang mungkin menjadi keinginan daripada pemuda itu ya terejawantahkan di Barisan Pemuda Nusantara. Ya, Bapera ya. Bapera. Oke. Asnin. Pemuda itu harapan pemudi. Iya. Tapi itu kita kesampingkan itu dulu. Ya, kalau kita bahas itu panjang. Panjang. Pemuda itu harapan bangsa, Ya. termasuk harapan daerah. Nah, ini Bapera nih ya. Gimana peran pemuda nih dalam konteks pilkada Kampar ini menurut Bos ini? Ya, berdasarkan survei ya dan data daripada pemilu kada tahun 2024 ini. Ada 3 kategori pemilih, Gen Z, Gen milenial, kemudian Gen X. Ya. Gen Z itu mencapai angka 40%. 40%? 40%, 18 sampai 40 tahun. Artinya pemuda sangat menentukan arah dari masa depan Kabupaten Kampar ke depan. Iya. Dan ini terlepas dari kepentingan pemuda itu sendiri. Tapi ketika pemuda bersinergi, Iya. maka pemuda akan mampu merubah arah. Iya. Atau membuat sebuah Warna. warna baru. Iya. Sehingga ketika mereka menentukan pilihan itu ya mau tidak mau bahwa proses demokrasi ini
memang ditentukan oleh pemuda jadinya. Pemuda. Gimana Bapera mengemas ini pemuda ini? Ya, yang penting di dalam Bapera itu kan edukasi sebetulnya ya. Iya, edukasi. Bahwa perlu kita garis bawahi, pemuda itu adalah pemilik masa depan. Pemilik gitu. Artinya apa? Apakah mungkin gitu ya seorang yang memiliki masa depan tersebut, tapi dia tidak merencanakan, dia tidak ikut berpartisipasi. Iya. Bahkan bisa jadi terkesan mungkin menyerahkan kepada orang lain untuk masa depan tersebut. Saya rasakan agak terlalu tidak masuk ya dalam kategori seorang decision maker, pemilik masa depan, kemudian menyerahkan putusannya kepada orang gitu. Kepada pemilih lain. Nah, itu kalau saya simpelnya di situ aja. Oke. Mas Nin, bicara ini tadi dikatakan bahwa pemuda itu pemilik masa depan. Artinya para bakal calon Bupati Kampar yang ada saat ini, mereka tuh hanya dititipkan masa depan Kampar sebenarnya nih, Bang. Yang kita lihat sekarang ini di konteksnya seperti apa nanti nih kira-kira kepekaan pemuda itu dalam pilkada ini. Pertama kan ada indikator dalam sebuah pemilihan ya. Kalau saya juga sangat simpel sekali. Pemimpin itu kan sejatinya melayani. Iya, betul. Bukan dilayani. Bukan dilayani ya. Nah, ketika pemuda dia merasa ada pemimpin yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan aktivitas, kebutuhan-kebutuhan cerdas mereka, kebutuhan-kebutuhan masa depan mereka. Maka pemuda ya, pemilih ya, Gen Z terutama, tentu mengkerucut gitu, menjadikan tokoh-tokoh tersebutlah sebagai pilihan. Banyak pilihan di dalam pemilu kada kali ini, sekalipun memang secara umum bahwa ada ruang waktu yang nanti akan menentukan terkait kemampuan daripada calon pemimpin tersebut meraih dukungan 9 kursi tadi sebelum mereka ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon. Oke. Saya pikir pemuda kita juga sudah cerdas nih, Bang Asni. Sangat cerdas. Kampar ini luar biasa. Cerdasnya, bahkan kecerdasan pemuda kita ini kita lihat sekarang udah mulai memanas gitu ya. Mulai manas ya. Tapi kita masih berharap lah Kampar ini panas, tapi dalam konteks demokrasi. Tapi memanas itu bagus, Pak Ipul. Kenapa? Artinya mereka risau dengan masa depan mereka. Oh gitu? Iya. Artinya mereka berkontribusi. Terlepas itu akan menjadi perdebatan yang mungkin tidak maksimal. Tapi kalau saya lihat ini malah bagus gitu. Ada antusiasme. Pemuda itu dalam menentukan arah masa depan mereka. Nah, kayak gitu kayak kalau saya lihat. Kita alih sedikit nih. Ini masalah pemuda tadi 40% ya. Berarti masih ada 60% lagi pemilih ini yang tidak di kategori pemuda. Nah, secara umum, ini kan ada yang kita lihat di media sosial dan pemberitaan media bahwasannya calon yang sudah oke itu adalah Yuyun dan Edwin Pratama Putra. Kemudian Ahmad Yuzar dan Miss Harti yang disebut-sebut sudah oke nih, mereka berpasang, sudah mengantongin semacam rekomendasi ataupun surat dukungan dari partai. Entah benar ini tidak seperti apa makanya kedua belum tahu pasti nih. Nah, kemudian ada muncul lagi Datuk Yusri dengan Mimi. Kemudian Repol akan menggandeng Ardo. Repol itu kan kita tahu masa lalunya itu di politik, konteks politik, berbenturan dengan bapaknya Ardo gitu ya. Nah, itu kita tahu semua. Kemudian ada lagi yang santer juga tidak kalah heboh, Pak Kamsol, Dr. Haji Kamsol MM, berpasangan dengan Bustami Haye yang dulu disebut-sebut Bustami bergandeng dengan seorang Nazir El-Sumedi dari Demokrat, kuda hitam katanya. Nah, ini memang gimana Bang Asnin melihat? Kita lihat analisis dia seorang sutradara politiknya teman-teman. Pertama, ini kayaknya harus kita luruskan nih, sutradara politik.
Artinya apa ya? Iya. Sebetulnya saya bagian daripada pemuda yang ingin berkontribusi juga. Ya melek politik. Ya melek politik Ya. dan menurut saya juga amat penting ya memberikan pemahaman. Iya. Karena kesalahan kita hari ini itu hanya akan kita bisa perbaiki 5 tahun ke depan. Iya. Jadi ketika kita salah memilih hari ini, tak ada gunanya kita keluh kesah. Oh gitu ya. Ya, Itu Pak. umum ya? Ya umum. Umum, tapi kita salah milih hari ini, lalu kemudian terjadi kekeliruan mereka memimpin, itu bagian dari kesalahan kita. Iya, bagian dari kesalahan kita. Namun kan itu bisa dieliminasi, artinya Iya. bisa kita hilangkan. Oke. Andai saja kita mau sedikit melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, mendengarkan sisi kanan, sisi kiri. Iya. Karena kita pemilik masa depan ini, kita yang akan merasakan efeknya di kemudian hari. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Iful tadi, saya pikir itu sangat luar biasa, Pak. Ya. Kenapa saya demikian? Saya katakan, terkadang ya ada beberapa hal yang menurut saya harus kita luruskan. Kenapa harus kita luruskan? Bahwa orang berpikir, wah banyak sekali nih yang pengen jadi bupati. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sisi keinginan daripada calon-calon tersebut, memang kita akan berpikir demikian. Tapi lihatlah, kenapa mereka ingin maju dari sisi kita. Pertama, bahwa calon-calon yang maju ini, mereka sangat khawatir Khawatir? terhadap masa depan Kabupaten Kampar ke depan. Yakin. Ya, saya sangat yakin itu. Atau kepentingan mereka yang Ya. khawatir. Ya di dalam hati ya silakan lah ya kan. Tapi saya yakin ada niat baik dari setiap calon tersebut dan khawatir terhadap masa depan Kabupaten Kampar ke depan. 1 juta lebih Pak Ibu. Iya. Jumlah masyarakat Kabupaten Kampar heterogen, punya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pendidikan yang juga terjadi pada daerah-daerah lain. Namun ibarat sebuah pasien kan kita mencari dokter nih yang kira-kira bisa merekomendasikan obat atau merekomendasikan saran yang kira-kira bisa memperbaiki kondisi tadi. Kalau kita bilang sakit, ya kita yang merasakan. Artinya ketika ada menurut pasien gimana nih, Kampar ini sakit nggak? Atau ada menurut teman lain, Kampar ini sakit. Nah kategorinya apa dulu gitu? Iya. Sakitnya di mana? Sekronis apakah sakitnya? Ya, iya artinya sakitnya di mana dulu gitu. Nah, jadi kalau saya lihat tadi terkait calon-calon tersebut, apa ya? Dinamika politik ini saya pikir sangat luar biasa gitu ya. Apalagi pasca Pileg, sekarang pemilih sudah bertambah sebesar 13.000 lebih dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar. Iya. Sehingga jumlah pemilih yang 595.000 ini kan jadinya 600.000. Iya. Ya, 600.000. Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa apa ya? Kita tidak mencoba melihat kondisi realistis daripada calon-calon tersebut. Mereka maju dengan siapa, berpasangan dengan siapa, menggunakan sampan apa? Tidak seperti itu kayak yang saya lihat. Yang saya lihat adalah bahwa edukasinya yang harus diketahui. Gitu. Seperti apa edukasi harusnya? Ya contohnya ya, di dalam proses pendaftaran, di KPU itu ada syarat bahwa pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai ke penerimaan pendaftaran nanti di tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024. Nah, kita melihat ada gonjang-ganjing bahwa paslon ini sudah didukung partai ini. Iya betul. Paslon ini sudah didukung partai ini. Oke. Sudah didukung partai ini, sudah didukung partai ini. Nah, itu kan fenomena yang terjadi hari ini. Namun perlu kita sampaikan bahwa ada satu dukungan yang akan nantinya dijadikan sebagai bahan administrasi syarat yang diterima oleh KPU. Apa itu? Itu berupa surat keputusan. SK Ya, surat keputusan dukungan bacakada bakal calon kepala daerah dari partai ini. Iya. Untuk Syanu gitu. Dan itu berpasangan ya? Dan itu berpasangan. Tidak satu nama. Tidak satu nama, Pak Ibu. Jadi artinya sekarang ya kan ada mandat, ada rekomendasi, ada surat tugas. Itu seperti apa, Bang Asnin melihatnya? Ya, jadi begini. Ada orang-orang yang mungkin menjadi monitoring atau menjadi bahan screening dan mereka cukup masuk ke dalam line up yang nantinya akan bakal diberikan surat keputusan. Bisa saja mereka mendapatkan surat tugas.
surat tugas, kemudian ada surat rekomendasi. Dan kita pastikan surat tugas, surat rekomendasi itu bisa keluar untuk beberapa orang. Iya, karena yang namanya partai ini kita mau jujur-jujuran. Tidak hanya ganda ya. Ya, Pak Ipul nih kebetulan salah satu ketua Parpol A. Ya. Terus Pak Ipul lihat nih di hasil survei Pak Ipul, kemudian Pak Ipul lihat si A ini bakal kalah gitu. Iya. Dan si B bakal menang. Iya. Pak Ipul ngasih SK dukungan baca kadanya kepada yang kalah. Kalah apa yang menang? Menang dong. Yang menang dong pasti itu ya. Kalkulasi politiknya ya. Ya, namun di dalam rangka sebelum melakukan penetapan terhadap surat keputusan tersebut, maka lahirlah surat tugas, surat rekomendasi dalam rangka memberikan semangat daya juang dan menghidupkan aura demokrasi di suatu daerah tersebut. Nah, ini menjadi daya dorong dari sang calon dan juga bagi masyarakat. Juga personal branding bagi sebuah partai. Sebuah partai. Ya. Maksudnya tidak melihat surat tugas, rekomendasi ataupun apa tadi itu yang sudah keluar itu dijadikan ajang bisnis. Tidak perlu dijawab. Ya kalau saya rasa itu terpulang lah ya. Terpulang mereka ya. Tapi kalau bagi kita, ya. pemuda masyarakat Kampar, saya pingin kita melek lah dalam kondisi ini bahwa kita melihat kok baswa wa'adwa coba tengok lelok gitu. Ya, artinya tuh kondisinya yang dipakai di KPU itu atau yang di syarat administrasi yang diterima di KPU itu adalah surat keputusan. SK dukungan partai kepada Syanu berpasangan dengan Syanu. Benar. Itu yang mutlak ya. Iya, nah sampai saat ini. Nah, ini menarik nih. Nah, sampai saat ini. Iya. Saya pikir kita sangat mendukung, Pak. Siapa saja yang maju bakal calon kepala daerah yang ada di Kabupaten Kampar. Sangat mendukung. Betul. Tergantung calon-calon tersebut merebut hati kita atau tidak. Iya. Mampu enggak menjawab kegelisahan tadi? Iya. Mampu enggak dia, ini mohon maaf, sederhananya begini nih. Uang daerah ini ada, kalau kurang penambahnya dari mana, mau dihabiskan kemana, manfaatnya apa, kan sederhana bagi masyarakat, ya, sangat sederhana gitu. Namun kita harus lihat gitu bahwa sampai detik ini dari beberapa pasangan calon yang disampaikan tadi, belum satu pun saya rasa, belum satu pun, ada sih yang sudah mendapatkan surat keputusan. SK tadi ya? Ya, SK tadi sudah. Tapi kita tahu sementara. Saya rasa saya tidak bisa jawab di sini lah ya. Tapi beberapa orang juga mendapatkan surat tugas dan surat rekomendasi, Bapak, gitu, Pak Sepul. Nah, artinya apa? Kalau mau dicari bahwa syarat dari maju menjadi bacakada daripada Kabupaten Kampar ini bakal calon kepala daerah Kabupaten Kampar itu minimal mengantongi 9 kursi parpol. Iya. Oke. Ya. 9 kursi ini nanti ada tahapan lain. Iya. Cek kesehatan, ada ini. Nah, dari 9 kursi yang menjadi syarat tersebut, saya pribadi belum melihat, Pak. Belum melihat. Artinya Bang Hasnin ingin mengatakan dari pasangan yang sudah ada sekarang itu Ahmad Nuzar dengan Miss Harti, Dato' Yusri dengan Mimi, Yuyun dengan Edwin, itu belum mendapat SK dukungan dari partai politik. Ya, artinya belum lengkap gitu, belum cukup gitu, belum cukup, Bapak. Iya, begitu. Ya, sekarang Pak Saiful nih calon nih, oke? Ya. Bapak maju, dapat SK. Ya. Supaya khalayak ramai, apa Bapak simpan atau Bapak pengen khalayak ramai tahu? Expose lah. Expose dong. Oh. Nah, itu kan dalam rangka menunjukkan keseriusan daripada bakal calon tersebut. Sedangkan surat tugas saja mereka expose? Ya, apalagi SK kan gitu. Nah, jadi Bapak, izin saya Pak Sepul ya. Ini adalah podcast kita ini adalah sharing, edukasi bagi kita bersama gitu. Okay. Saya sedikit menyatakan bahwa saya bukan tahu. Tapi itu tadi kita mau tidak mau salah dalam menyikapi pemilu kada tahun ini atau 5 tahun ke depan, kita akan merasakannya 5 tahun. Dampaknya. Ya, dampaknya sangat luar biasa, Pak. Sehingga yang ada malah gibah nanti, Pak. Oke. Duduk di kedai-kedai kopi ceritain pemimpin kan konyol, Pak, gitu. Oke. Oke. Tadi
belum ada yang pasangan yang lengkap ini mendapatkan surat SK dukungan tadi, Bang. Bung Syarat Asnin. kursi, syarat Syarat kursi. kursi ya, belum lengkap. Kemudian, nah ini artinya kenapa kok lama sekali proses ini dukungan partai? Ya, jadi kalau saya lihat ini secara nasional sebetulnya, Pak. Oh, Secara nasional ya. politik nasional mempengaruhi. Iya, bukan politik nasional. Bisa jadi dipengaruhi oleh politik nasional. Tapi kalau saya melihat ini lebih kepada sinergisitas semua parpol dalam rangka menentukan bakal calon kepala daerah yang mereka usung tersebut. Iya. Memang betul-betul yang serius. Oke. Yang kedua, yang mampu mengangkat marwah dan membesarkan nama partai mereka. Terus yang ketiga, Iya. saya melihat memang karena ini serentak di seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia, maka parpol mungkin butuh waktu ya mengeluarkan surat keputusan juga. Namun saya lihat fenomena ini akan berakhir, Iya. surat keputusan ini itu akan berakhir di tanggal 18, 19, 20. Oh gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita runut ada persiapan yang dilakukan oleh seorang bakal calon kepala daerah Iya. di dalam melakukan atau melakukan pendaftaran ya. Ada syarat administrasi, Pak. Iya. Ada LHKPN Iya. ya, kemudian ada syarat administrasi ini, syarat administrasi ini, Iya. cek kesehatan apa ya, Yang mesti semua lah. dilengkapin ya. Nah, itu dilengkapi dan itu kan butuh waktu gitu. Iya. Sebelum tanggal 27. Kenapa saya sampaikan analisa saya yang dangkal tadi? Dongkal. Bahwa itu akan keluar paling lambat di tanggal 20, 21, Iya. ya, pokoknya di 20-an lah. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena apa? Mereka juga tidak ingin bakal calon kepala daerah yang mereka usung itu juga kerepotan mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi secara fisik untuk mengikuti pendaftaran di KPU. Iya. Oke. Kayak gitu, Bapak. Secara khusus spesifik, Bang Asnin, apa yang ingin mau sampaikan kepada publik Kampar di pilkada kita kali ini? Ya, jadi yang perlu ya sebetulnya adalah bahwa kekuasaan rakyat itu, kekuasaan kita masyarakat Kabupaten Kampar dan kekuatan masyarakat yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia Iya. itu kembalinya 5 tahun sekali. Iya, iya betul. Ketika hari selesai pemilu, Iya. kita sudah memberikan hak dan kekuasaan itu dalam mengelola masa depan kita, dalam menentukan arah kehidupan daripada daerah kita, itu kepada pemimpin daerah tersebut. Artinya masa depan daerah itu sudah kita berikan untuk 5 tahun kepada mereka yang kita Ya, yang kita berikan kepercayaan. Maka saran saya, cari tahulah. Cari tahu. Memang tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita mendengar sepihak dari orang, kan ada tim sukses, ada ini, Iya, semua di personal branding, semua di framing. Iya, iya. Nah, sekarang bagaimana kita secara secara pribadi mencari tahu sendiri. Kemudian track recordnya, kemudian bagaimana Visi ini misi. visi misinya, apakah nanti daerah ini dengan bantuan beliau, dengan kepemimpinan beliau ini akan apa? Kita nggak bisa babi buta gitu. Tidak bisa kacamata kuda Iya. mengacu ke sana, kemudian kita berharap nanti masa depannya bagus, nggak mau, Pak. Oh gitu ya. Nah, artinya memang harapan kita sama-sama, mohon kita mempersiapkannya. Karena ini jumlahnya begini nih, Pak. Iya. Saya lihat di fenomena pileg kemarin, hampir 70% partisipasi pemilih. 70%. 70%. Nah, 70% ini dikali 600.000 lah kita anggap ya. 600.000 pemilih itu kan sekitar 400.000, Pak. Iya. Nah, 400.000 ini jumlah pemilih yang nanti akan mengikuti. Oke. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Nah, coba lihat terpecahnya kita pada saat pileg gitu. Nah, fenomena itu kan berbeda dengan pilkada. Iya, betul. Nah, sekarang pada saat ini itu kembali lagi dia. Apakah kita akan gadaikan masa depan tersebut dengan metode seperti itu lagi? Saya yakin akan tidak seperti itu. Berbeda ya, Pak. Beda Nah, konteksnya. harapan kita seperti itu, Pak Pul. Saya harap mungkin masyarakat sudah mulai melek lah. Kita mulai lihat kiri kanan, terutama pemuda nih, yang 40%. Apalagi di bulan Juli awal kemarin, hasil survei dari beberapa teman-teman survei itu swing voter. Swing.
swing voter itu masa mengambang atau masyarakat yang belum menentukan pilihan Iya. di Kabupaten Kampar hampir 50%, Pak. Oh, besar. Bayangkan itu. Oh, tinggi. Hopeless gitu. Ada artinya ada nuansa keputusasaan. Apatis ya. Ya, apatis gitu. Nah, namun itu berubah. Seiring kita memberikan pendidikan politik tadi. Ya, namun itu sedikit mulai berubah ketika mungkin beberapa calon kita yang baik-baik ini, bagus-bagus ini sudah mulai berpasangan, sudah mulai melihatkan gelagat mendapatkan dukungan parpol. Nah, timbul hope, timbul harapan kembali. Nah, harapan kita itu tetap dijaga. Namun, ya itu tadi, memang harus lihat kiri kanan muka belakang, Pak. Nggak mungkin kita pakai mata kuda dalam memilih ini kan. Artinya teman-teman, seorang Bung Asnin ingin mengatakan kita harus pintar-pintar memilih siapa yang bakal memimpin Kampar 5 tahun yang akan datang. Jangan asal mata kuda tadi, itanya saya ini fanatik ke si Anu, tidak seperti itu ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Bung Asnin ini lebih cenderung ke siapa nih dukungannya? Ya, kalau saya berpikir begini ya. Bersama-sama atau sendiri itu maksudnya? Bersama-sama. Nah, kalau saya berpikir begitu. Ketika saya menentukan pilihan, Iya. bagaimana dengan sahabat-sahabat saya, teman saya, saudara saya, keluarga Oke. saya, kolega saya, Oke. kan saya gitu. Maka kami ini mulai, Kami ya. ya, kami ini mulai membuat klaster-klaster gitu. Iya. Ya, dalam rangka mengedukasi dulu nih. Iya. Ya, kami ini sudah mulai melakukan klaster-klaster, mengedukasi, ya, agar masyarakat juga tahu, keluarga saya tahu, Oke. saudara-saudara, terutama pemuda nih. Udah. Nah. Yang 40% tadi ya. Yang 40% tadi. Iya. Ya, 36 ke 39 angkanya, Pak. Di hasil survei. Oke. Untuk Gen Z ya. Oke. Jadi pesan saya nih Gen Z nih, ayo sama-sama selamatkan masa depan kita, masa depan Kabupaten Kampar, agar ke depan Kampar ini menjadi negeri baldatun, toyibatun, warabun gofur. Iya. Kira-kira gitu, Pak itu. Oke, baik, terima kasih Bung Asnin, waktunya yang luar biasa, lebih kurang 30 menit ini kita di sini di podcast yang sederhana ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi, bisa jadi bahan pendidikan dan bahan bagi kita menapak masa depan Kampar untuk 5 tahun datang. Saya mengatakan ini baru sesi pertama saya bersama Bung Asnin. Ini akan ada sesi kedua dan ketiga barangkali Bung Asnin ya. Demikian teman-teman. Tapi saya mau nutup juga nih sedikit nih. Oh ya boleh. Jadi teman-teman sekalian, Ya. saya memandang bahwa Sanggang Group ini sebuah kondisi aktivitas dan kreativitas anak muda daerah yang merepresentasikan dari banyak hal, saya pikir. Artinya apa? Maka jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tonton terus channel Saiful Sanggam. Saya pikir kayak gitu. Oke teman-teman, ya betul tuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk Saiful Sanggam channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.